Yang Mulia Letnan Jenderal Terauji menyampaikan salam bagi rakyat Indonesia. Nihon wa Indonesia kokumin no sei. Kamiを無視していたいわけではない。私たちはあなたが自由になり、自分の足で立てちゃいとめていることをしています。Jepang tidak buta pada semangat bangsa Indonesia. Kami tahu kalian ingin bebas berdiri di atas kaki kalian sendiri. Oleh karena itu, kami mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan apakah panitia ini akan berjalan secara independen tanpa intervensi dari kekaisaran? この委員会はインドネシアの選ばれた人物によって構成されることになろう。私たちは不法を提供するだけであり、内容と方向性はあなたが決めます。 Panitia ini akan diisi oleh tokoh-tokoh Indonesia pilihan kalian. Kami hanya memberi jalan, kalian yang menentukan misi dan arah. Dan apakah panitia ini akan bertanggung jawab langsung kepada rakyat atau kepada pemerintah militer Jepang? Inkai wa Indonesia ni tasite sekinin o odeiru teikaku wa sakusin suru dake da. Watashi tachi wa anata no sore ni kanso shita to arimasen? Panitia bertanggung jawab kepada Indonesia. Kekaisaran kami hanya memfasilitasi. Kami tidak ingin mencampuri masa depan kalian. Itu merdeka, apa sudah diberi panggung? Kami menerima pembentukan PPKI. Namun, perlu kami tegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak rakyat, bukan pemberian siapapun. Tatsu koto ga dekiru nara tatte kudasai. Shikashi, dare ga seiso ni doa o aketa ka o wasuranai de kudasai. Kalau kalian mampu berdiri, berdirilah. Tapi jangan lupakan siapa yang membuka pintu pertama. Kami tidak akan lupa, tetapi kami juga tidak akan bergantung. Mereka memberi kita panggung, tetapi mereka ingin menulis naskahnya. Maka, kita rebut pena itu dan kita tulis segala yang kita tulis. Jepang membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dengan dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis. Ini jebakan. Mereka mau kita proklamasi, tapi menggunakan nama mereka. Kemerdekaan apa itu? Kalau jalannya masih lewat tangan penjajah. Kita ini bukan negara boneka. Tapi yang duduk di panitia itu orang-orang kita juga. Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar. Hei, justru itu yang bikin kita bahaya. Jepang akan bilang, lihat, mereka bangga kemerdekaan dari kami. Dan dunia pun akan mempercayainya. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa diam saja dan berharap mereka bergerak sendiri. Kita tulis saja mereka bahwa Bung Karno keluar kota. Paksa dia proklamasi sebelum sidang PPKI. Bagaimana jika Rengas Dengklok? Bagus. Tempat yang cukup jauh dari pengaruh Jepang. Kita bisa bicarakan ini dengan kepala dingin atau dengan tekanan. Oh yakin Bung Karno akan mau? Jika tidak, kita paksa. Bisa-bisa kita merdeka di atas panggung ini. Kami bukan melawan para bapak bangsa. Kami melawan waktu. Karena jika kami menunggu sidang, mungkin kemerdekaan itu sudah hilang. Dicuri oleh yang datang dengan senyum dan seragam asingnya.
pikir kita terlalu lunak, terlalu sabar, terlalu percaya pada Jepang. Ini bukan tentang percaya atau tidak. Ini tentang menentukan waktu yang tepat. Kita harus bijak, bukan nekat. Tapi sampai kapan, Bung? Jepang sudah kalah. Mereka hanya mengulur waktu agar tidak jatuh terhina. Dan rakyat kita, apakah mereka siap memikul negara dari hari pertama? Membentuk pemerintahan tidak mudah. Lalu, apa bedanya kita dengan boneka? Jika proklamasi dilakukan setelah PPKI melakukan sidang, mereka akan bilang, itu proyek Jepang. Proklamasi tanpa legitimasi, bisa-bisa dunia tidak mengakui kita. Kita akan dianggap seperti pemberontak. Rakyat tidak butuh pengakuan dunia. Jika mereka sendiri tidak menganggap bahwa mereka adalah bangsa yang merdeka. Kalau kita tunggu lebih lama, proklamasi bisa datang dari meja Jepang, bukan dari dada rakyat. Kita tidak bisa diam, Bung. Kemerdekaan tidak datang dari satu arah. Ia datang dari desakan, tekanan, dan pertempuran batin. Kami bukan ragu. Kami hanya ingin pasti bahwa saat bendera naik, dunia tahu itu adalah milik kami, bukan pemberian siapapun. Bung, bunga tak? Siapa? iPhone pertama kita. Mana sama ini? Mana? Kita pergi internasional. Baiklah, kalian sudah senekat. Aku akan ikut. Catat satu hal, jika kita gagal, bukan kalian yang dipenjara. Subuh-subuh begini siapa sih? Biarlah melihat. Bung Karno, Bung. Ya, sebentar. Kalian, ada apa pagi-pagi begini? Maaf Bung Karno, kami datang bukan untuk berdiskusi, kami datang untuk menjemput Bung. Mau menjemput? Menjemput kemana? Karena Sunglok, Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum Jepang mendikte semuanya. Kalian berdua tidak menculikku. Anakku masih bayi. Bung Karno sedang sakit demam. Apa kalian tak punya hati? Kami tahu ini berat Ibu, tapi jika Bung Karno tidak bergerak sekarang, besok kita akan merdeka di bawah bayang-bayang Nippon. Kalau aku pergi, kalian pastikan tak ada pertumpahan darah sedikit. Janji, ini bukan kudeta. Ini penyelamatan sejarah. Begini rasanya, Bung, diculik oleh bangsamu sendiri. Kadang bangsamu sendiri yang berani menantangmu, tetapi itu pertanda kita siap. Kalian bawa kami ke sini. Dan sekarang Kami butuh keputusan Bung. Rakyat sudah siap. Sekarang atau tidak sama sekali. Ini bukan tentang siap atau tidak. Ini tentang sah atau tidaknya langkah kita di mata dunia. Dunia, Bung. Kita tidak perlu pengakuan dari dunia kalau rakyat sendiri merasa belum merdeka. rakyat bukan hanya butuh bendera dan lagu. Rakyat butuh pemerintahan, hukum, dan arah. Itu yang kami bahas di sidang PPKI. Dan saat kalian membahas dan memperkuat landasan kekuatan, Jepang bisa saja mengklaim duluan. Kemerdekaan ini kami beri. Emang Bung mau seperti itu? Kalian punya semangat, tapi kalian juga harus punya kesabaran. Tapi kita juga tidak bisa menunggu sampai merdeka. Apa ini akan menjadi proyek untuk Jepang? Soekarno, Hatta, saya akan datang atas nama golongan 2. Pemerintahan Jakarta mulai gelisah. Mereka tahu kita di sini. Ya Bu, tidak di Jakarta, tetapi Jepang
setuju jika proklamasi dilakukan asal tidak terjadi kekacauan. Dan kita harus percaya pada janji mereka. Saya menjamin, Bung, jika kita pulang ke Jakarta hari ini, maka besok kita bisa melakukan proklamasi tanpa tekanan dan PPKI. Jadi ini waktunya. Waktu yang tak datang dari Belanda maupun Jepang. Namun waktu yang datang dari anak bangsa sendiri. Kalimat pertama harus tegas. Langsung pada intinya. Kita menyatakan kemerdekaan. Tidak, jangan kita. Seluruh bangsa Indonesia. Jangan buat seolah ini hanya keputusan segelintir orang. Dan jangan sebut Jepang, karena kita tidak mereka maupun menyinggung siapapun. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu lanjutkan dengan dasar hukum agar sah, agar kuat. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah pemindahan kekuasaan secara seksama dan tempo secara singkat-singkatnya. Singkat, tapi tajam. Bung, kami ingin ikut menyaksikan. Lihatlah, ini adalah kemerdekaan yang lahir dengan sendiri. Awalnya kami tulis nama masing-masing. Jangan, tulis saja atas nama bangsa Indonesia dan kalian berdua yang akan menandatangani. Baik, atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Merdeka!
Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Bu, Bu. Kemarin kita menyatakan kemerdekaan, dan hari ini saatnya membangun isinya. Ya, ini bukanlah akhir dari perjuangan kita, tapi ini awal dari sebuah tanggung jawab. Sejarah akan mencatat, ini pertama kalinya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai rumah ini hancur di hari pertama. Tidak mudah, tapi siapa bilang perjuangan kita berakhir setelah proklamasi? Bagaimana dengan yang ini? Kita harus bahas lagi yang di bagian sini. Selamat pagi, Bung. Ibu. Kita semua sudah siap. Rakyat menunggu. Mereka ingin tahu kemana kapal ini akan kita arahkan. Dan juga mereka berharap kita bisa menyatukan suara. Dan jangan sampai kapal baru ini pecah di tengah laut. Proklamasi kemarin membuka pintu, dan rumah di balik pintu itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Kita mulai hari ini dengan kesepakatan, dengan suara yang bulat, bukan karena kita semua sama, tapi karena kita semua sepakat untuk bersama. Semoga ruangan ini jadi tempat lahirnya keputusan-keputusan besar. Keputusan yang dikenang anak cucu kita. Selamat, Bu. Saudara-saudara, kemarin kita mengucapkan janji kepada bangsa ini. Mulai hari ini, kita akan membuat janji itu terpenuhi. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia saya nyatakan dibuka. Agenda pertama adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudara, izinkan saya berbicara. Republik ini masih muda. Kita butuh pemimpin yang dapat menyatukan berbagai suku, golongan, agama. Saya hanya melihat satu sosok yang mampu melakukannya, Insinyur Soekarno. Dan Dr. Andes Mohatta sebagai wakil presiden, karena mereka berdua sudah berjalan bersama, dan biarkan mereka pula membangun negeri ini bersama pula. Saudara-saudara, saya terima usulan ini bukan karena saya merasa pantas. Namun, saya tahu tugas ini tidak bisa ditolak. Ini adalah amanat rakyat. Dan jangan biarkan kami berjalan sendirian. Segala keputusan yang ada akan kami bawa ke meja ini, meja rakyat. Dengan suara bulat, Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Dr. Muhammad Hatta ditetapkan sebagai Wakil Presiden Indonesia. Selamat Bung Karno, Bung Hatta. Kalian bukan hanya milik partai sekarang, kalian milik seluruh rakyat Indonesia. Saya terima dengan hati yang penuh rasa syukur, dengan beban yang berat. Namun saya percaya, kita semua dapat menanggungnya secara bersama-sama. Kita juga tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Negara ini butuh dasar hukum. Jadi ayo kita lanjut ke agenda selanjutnya. Yaitu pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia. Piagam Jakarta akan jadi dasar. Tapi ada usulan revisi dari beberapa golongan, terutama untuk menjaga persatuan dari Sabang sampai Merauke. Kalimat dalam pembukaan itu tentang kewajiban menjalankan syariat Islam. Kita butuh kalimat yang inklusif. Kita butuh kebangsaan yang menyatukan. Gak bisa gitu, Bu. Harusnya tuh kayak gini.
bukan soal menghapus bela negara. Ini soal menjaga agar setiap warga negara merasa memiliki negara ini. Saudara-saudara, mari kita sepakati demi keutuhan bangsa ini. Mari kita revisi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan ini, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dinyatakan sah. Hari ini kita tidak hanya menyusun suatu negara, kita sedang menanam akar. Semoga kelak anak cucu kita dapat berteduh di bawah pohon tersebut. Dan hari ini kita sah sebagai bangsa, bukan hanya merdeka, tetapi juga berdaulat. Semoga kita bisa menjaga yang apa kita lahirkan hari ini dengan jiwa, dengan ilmu, dengan semangat. Dan kalau kelak sejarah mencatat hari ini, biarkan ia mencatat bahwa kita pernah sepakat untuk Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Republik ini telah kita proklamasikan. Namun, tanpa struktur yang jelas, rakyat akan kebingungan. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas bentuk pemerintahan dan pembagian wilayah. Betul, Bung Karno. Pemerintahan pusat tidak bisa bekerja tanpa dukungannya di daerah. Kita harus menentukan batas-batas administrasi. Harus mempertimbangkan budaya dan bahasa di tiap wilayah. Jangan sampai kita membuat keputusan yang salah dengan akar rakyat. Benar, tapi kita tidak punya waktu lama. Rakyat sudah menunggu, dan pemerintah Jepang sudah tumbang. Kekosongan ini jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak lain. Setiap hari tanpa pemerintahan, rakyat bertanya, siapa yang akan memimpin mereka dan siapa yang akan menjamin keamanan dan kelaparan mereka. Apakah para calon gubernur sudah kita siapkan? Beberapa nama sudah ada. Teuku Muhammad Hasan untuk Sumatera dan Sutarjo Karto Hadikusumo untuk Jawa Barat dan seterusnya. Lalu, bagaimana memastikan para gubernur ini diterima oleh rakyat? Harus ada komunikasi dengan tokoh-tokoh lokal. Kita kirimkan keputusan ini secara langsung dengan utusan rakyat. Kita jelaskan bahwa ini hanya untuk sementara sampai sistem pemerintahan disusun lebih lanjut. Jika disetujui, kita tetapkan 8 provinsi ini sebagai dasar awal Republik Indonesia. Setuju. Dengan suara bulat, saya nyatakan Republik Indonesia memiliki 8 provinsi awal. Kita sudah punya wilayah, namun kita memerlukan kementerian agar pemerintahan pusat dapat berjalan. Maka kita bentuk lembaga-lembaga yang dapat mengatur jalannya negara. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Ini akan jadi penghubung antara pusat dan daerah. Kita butuh orang yang paham birokrasi dan dekat dengan masyarakat. Saya usulkan R. Swediro. Baik, selanjutnya. Pertahanan juga penting. Jangan negara ini hanya punya tekad dan tidak punya perlindungan nyata. Belum ada tentara resmi, tapi kita bisa buat Kementerian Pertahanan Rakyat. Kita bisa ambil dari Heiho dan Peta. Dan pemuda-pemuda yang sekarang sudah bersenjata di kampung-kampung, mereka harus disatukan. Dan pendidikan Bung Karno, generasi yang lahir dari kemerdekaan harus punya karakter bangsa, bukan warisan kolonial. Untuk itulah kita hadir, Ki Hajar. Jika semua setuju, kita resmikan kabinet pertama. Hari ini berat, Bung. Tapi aku merasa hidup. Kau memang selalu hidup di antara badai, Bung. Sejarah memang tidak pernah hidup di ruang yang nyaman. Kita dulu di tengah percikan api, tapi kita tahu orang nyalanya. Apakah menurutmu rakyat percaya bahwa kita mampu? Percaya, tapi mereka juga takut. Kita semua takut, tapi kita memilih berjalan.
bahwa masih kuat. Saya lihat dari tadi siang tidak itu lama. Kalau untuk bangsa, dia berdiri 2 hari 2 malam. Tapi kadang saya khawatir bahwa dia lupa, dia juga manusia. Dan semua ini belum tahu akan berhasil atau tidak. Kalau kau berharap berhasil tanpa gagal, kau bukan sedang berproses, namun kau sedang berbisnis. Langit Jakarta ini besok bisa jadi langit pertempuran. Kau takut? Aku takut kalau kita tidak bisa menyelesaikan semuanya. Tak apa. Yang penting kita sudah mau memulai. Ratusan tahun kita sudah dijajah. Namun, hanya butuh 1 malam untuk kita berpikir. Dan beberapa hari untuk membuat dasar negara ini. Kau nulis apa, Bu? Besok kita akan membahas tentang keamanan, partai, dan juga kandidat-kandidatnya. Aku ingin memastikan agar semuanya bisa tersampaikan dengan jelas dan sederhana. Sederhana, tapi dalam. Itu yang kita butuhkan. Kita akan membangun fondasinya. Namun setelah itu, tergantung nasib bangsa ini sendiri yang akan melanjutkannya. Saudara-saudara sekalian, kita telah memproklamasikan kemerdekaan. Kita telah membentuk pemerintahan, tapi sebuah negara tak bisa berjalan tanpa suara rakyat. Hari ini, kita susun perwakilan itu. Kita membutuhkan lembaga yang bisa menjalankan fungsi permusyawaratan. Maka kami mengusulkan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Mohon penjelasan lebih lanjut, Bung. Apakah komite ini punya kekuasaan dalam legislatif? Komite Nasional akan menjadi badan penampung aspirasi seluruh rakyat. Tugasnya adalah menyetujui dan menggaris besar haluan negara hingga pemilu digelar. Kita harus libatkan wakil-wakil daerah dari berbagai golongan. Contohnya, buruh, pemuda, ulama, wanita, semua yang mewakili rakyat jelata. Kalau kita mulai dari komite nasional, berarti kita membuka jalan menuju parlemen. Tapi kita harus pastikan tidak hanya menjadi stempel pemerintah. Saudara Syahrir benar, komite nasional harus jadi penyeimbang, bukan hanya pelengkap. Kita sedang menyusun cikal bakal demokrasi, tapi jangan lupa rakyat kita masih baru lepas dari penjajahan. Butuh waktu untuk mengamati suara mereka. Karena itulah kita bertahap. Kita tidak terburu-buru memilih anggota lewat pemilu, tapi kita akan pastikan perwakilannya adil. Maaf saya bicara, Bung, tapi apakah para pemuda juga akan dilibatkan dalam komite? Justru, kalian harus dilibatkan. Republik ini lahir karena darah pemuda. Jangan sampai kalian hanya jadi pengawal proklamasi, lalu ditinggal sejarah. Kalau begitu, izinkan kami menyebarkan kabar ini ke seluruh pelosok, biar rakyat tahu bahwa negara ini milik mereka. Luar biasa. Kita harus tumbuhkan pendidikan politik sejak dini. Kalau tidak, demokrasi hanya akan menjadi sebuah omong kosong. Lalu, siapa yang akan memilih anggota komite nasional? Apakah langsung ditunjuk oleh presiden? Kita bentuk panitia kecil untuk menentukan keanggotaan berdasarkan perwakilan golongan dan daerah. Nama-namanya akan diumumkan secara resmi setelah sidang. Saudara-saudara, ini bukan sidang biasa. Ini adalah sidang yang menghidupkan suara rakyat dalam tubuh negara. Mari kita mulai lembaran baru dari demokrasi di Indonesia. Kalau kita bentuk komite nasional hanya untuk keputusan pemerintah, maka itu bukan demokrasi. Itu hanya formalitas. Tidak, Bung Syahrir. Komite ini bukan stempel. Ia punya hak untuk membahas kebijakan besar. Tapi di masa revolusi kita juga harus menyiapkan stabilitas.
Stabilitas tak bisa dijaga dengan memegang suara berbeda. Kita merdeka bukan untuk mengenai tirani dengan tirani lain. Saudara-saudara, demokrasi memang penting, tapi jangan sampai kita berdebat panjang hingga lupa musuh mengintai. Kita perlu komite yang adil, beriman, dan jujur, bukan yang mengejar kekuasaan. Rakyat harus punya wakil yang betul-betul dari hati nurani mereka. Lihat, mereka bertengkar, bukan karena ingin menang, tapi karena ingin benar. Beginilah seharusnya parlemen kelak, bukan sekedar setuju, tetapi berani berbeda. Saudara-saudara, kita sedang membentuk sistem, bukan hanya lembaga. Demokrasi bukan sekedar kebebasan berbicara, ia adalah kemampuan untuk mendengarkan. Kita tidak punya pengalaman berdemokrasi. Kita belajar sambil jalan. Maka Komite Nasional ini bukan produk sempurna, tapi permulaan. Kita akan susun peraturan dasar Komite Nasional, termasuk hak, wewenang, dan mekanismenya. Siapapun yang duduk di sana harus menjunjung semangat rakyat. Baiklah Bu, kalau itu niatnya aku dukung. Tapi awasi terus, demokrasi bisa mati bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh kesombongan dari dalam. Luar biasa, sidang hari ini lebih panas dari matahari Jakarta. Tapi panas yang baik, Bumoto, panas yang menyalakan semangat, bukan membakar negeri. Sidang kita belum selesai. Kita butuh 2 pondasi kuat agar republik ini berdiri. 1. Partai politik. 2. Organisasi pertahanan. Kita mengusulkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai wadah utama perjuangan politik rakyat. Setuju. Rakyat berhak memilih jalan perjuangannya. Partai hanya alat, bukan dogma. Apakah hanya satu partai saja, Bu? Bukankah itu bertentangan dengan semangat demokrasi yang kita sepakati tadi? TNI bukan satu-satunya, tetapi harus ada partai besar sebagai pilar. Setelahnya, partai lain boleh tumbuh. Kita tidak akan mengekang aspirasi rakyat. Yang penting, partai tidak hanya mengejar kekuasaan, tapi juga moral dan kebaikan. PNI akan berdiri atas asas kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, tidak berafiliasi pada golongan sempit. Bung Karno, kalau partai sudah dibentuk, bagaimana kita menjaga negeri ini dari kekacauan? Jepang mundur, tapi Belanda belum berhenti. Apa rakyat tidak dibiarkan begitu saja? Apakah ini tentara resmi? Bukan. PKR bukan militer, tapi pasukan sukarela. Pengawal rakyat. Mereka menjaga ketertiban sampai ada tentara resmi republik. Kita nggak akan berjuang tanpa senjata lawan, tapi juga tentara berjajah. Ini jalan baru. Dan kau tahu siapa yang pertama kali menjaga republik ini? Rakyat sendiri. Partai membangun pikiran, PKR menjaga raga, keduanya penting. Tetapi jangan lupakan pendidikan. Kita butuh rakyat yang sadar dan siap. Saudara-saudara, hari ini kita buktikan republik ini bukan sekedar proklamasi. Ia bernafas lewat organisasi, hidup lewat keadaan, dan berdiri dalam keberanian. Partai Nasional Indonesia disahkan. Badan Keamanan Rakyat dibentuk. Sidang dilanjutkan nanti sore untuk pengumuman panitia dan nama-nama anggota. Saudara-saudara sekalian, hasil sidang hari ini kita akan segera sebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Izinkan saya mengumumkan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat.
Komite ini terdiri dari 137 orang, di antaranya perwakilan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara, dari golongan nasionalis, Islam, pemuda, buruh, wanita, dan lainnya. Apakah sudah ada nama ketua, Bung? Ketua Komite Nasional kita tunjuk Kasman Singodimedjo untuk sementara waktu, hingga komite sendiri memilih kepemimpinannya secara demokratis. Apakah daftar ini akan diumumkan ke radio? Ya, kantor berita Domei akan menyebarkannya, biar rakyat tahu siapa yang membawa suara mereka. 7 orang, tapi mereka mewakili 70 juta jiwa. Dan 70 juta harapan. Saya hanya ingin mengingatkan, semua ini adalah awal, dan awal adalah saat paling mudah untuk tergelincir. Mari kita jaga niat, jangan biarkan kekuasaan memabukkan kita. Terima kasih, Ki Bagus. Peringatanmu akan kami ingat selalu. Dengan ini, sidang ketiga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia saya nyatakan ditutup.